Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan penjelasan tentang 40 karomah kemuliaan yang Allah berikan kepada para walinya, yang 20 diberikan di dunia, sementara yang 20-nya lagi diberikan di akhirat. Pada pengajian yang lalu sudah kita bacakan sampai nomor 30. Wal hadiyatu wasalasuna, kemudian karomah yang ke-31. Al-amnu adalah aman min ahwali yaumil qiyamati, dari segala peristiwa yang mencekam yang ada pada hari kiamat. Istilahnya huru hara kiamat. Hal ini didasarkan pada firman Allah, Ammay ya'ti aminai yaumal qiyamah. Apakah engkau menganggap sama antara orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dengan mereka yang tidak aman? Maka jelas tidak sama. Yang aman itu adalah para walinya Allah, yang tidak aman ya yang lainnya. Wasaniyatu wasalasuna, kemudian yang ke-32 adalah al-kitabu bil yamini. Di saat masing-masing orang menerima catatan amal ibadahnya sejak balik sampai mati, maka ketika itu para walinya Allah akan menerima dari sebelah kanan. Di orang itu punya catatan amal, itu dicatat sejak balik sampai mati. Maka salah satu hikmahnya akikoh adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak sebelum balik, sebelum dia punya buku sendiri, itu akan dimasukkan ke catatan orang tuanya kalau anaknya itu diakikohkan. Itu salah satu hikmahnya. Jadi masing-masing orang baru punya catatan amal kalau sudah memasuki usia balik. Nah, nanti di akhirat itu ketika Allah membagikannya, itu ada yang mereka menerima dari sebelah kiri, ada yang menerima dari sebelah kanan. Nah, untuk yang menerima dari sebelah kanan, pertanda di dalamnya itu banyak kebaikannya. Kalau yang menerima dari sebelah kiri, apalagi dari belakang, itu pertanda di dalamnya lebih banyak keburukannya. Nah, para walinya Allah akan menerima dari sebelah kanan. Berarti tanda bahwa di dalamnya lebih banyak catatan kebaikan dibandingkan catatan keburukan. Wa minhum man kufiya kitaba roksan. Bahkan sebagian lagi ada yang tidak perlu dicatat, langsung saja dipersilahkan masuk surga, tidak usah diperiksa paspornya, langsung. Itu ada juga yang seperti itu. Yang lain masih dilihat catatannya, dilihat visanya, ini tidak, langsung saja dipersilahkan masuk. Lebih istimewa lagi. Wasalisatu wasalasuna, kemudian yang ke-33 adalah taisirul hisabi, diberikan kemudahan saat dihisab. Masing-masing orang akan menjalani hisab tentang 4 hal. Yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Itu ditanyakan oleh Allah. Apakah untuk berbuat taat atau untuk berbuat maksiat? Maka mari sisa umur kita ini kita gunakan untuk taat. Karena barangkali yang kemarin sudah lebih banyak dipakai untuk berbuat maksiat. Anggap umur yang ada pada diri kita ini tinggal sisanya. Karena sudah lebih banyak yang terpakai daripada yang belum. Nah, yang kedua yang ditanyakan adalah ilmu. Ilmu yang telah kau pelajari itu kau gunakan untuk apa? Kau amalkan atau tidak? Atau hanya sekedar kau jadikan kebanggaan saja dengan sederet gelar, tapi tanpa ada amal. Ini nanti juga akan ditanyakan oleh Allah pada saat dihisab. Kemudian yang ketiga,
itu pertanyaannya dua, yaitu berkaitan dengan harta. Didapat dari mana, digunakan untuk apa. Nah, yang paling lama hisabnya itu ya harta itu. Semakin banyak hartanya, maka semakin lama pemeriksaannya. Maka di antara sahabat Nabi itu ya, yang sudah dijamin masuk surga, itu ada sahabat yang nomor 10. Itu karena memang paling kaya. Paling kaya. Jadi pemeriksaannya juga paling lama. Nah, para walinya Allah akan diberikan hisab yang mudah. Ya, tidak berbelit-belit. Wa minhum man la yuhasabu aslan. Bahkan ada juga yang tidak perlu diperiksa. Di samping tadi tidak perlu pakai paspor, nggak perlu pakai visa, ini juga nggak perlu diperiksa. Jadi langsung saja. Langsung dipersilahkan menuju surga. Warabi'atu wasalasuna, kemudian yang ke-34 adalah siqalul mizan. Beratnya timbangan amal kebaikan. Jadi amal soleh seseorang di samping dihitung juga ditimbang. Kenapa sudah dihitung masih perlu ditimbang juga? Nanti yang paling menentukan itu timbangan ini. Sebagaimana kemarin sudah kita singgung dalam kajian kitab Al-Hikam, bahwa nanti itu di akhirat itu ada orang yang dia memiliki 99 lembar catatan keburukan. Yang masing-masing lembarnya itu luasnya seluas mata memandang. Kemudian di sisi lain dia punya catatan kecil, hanya sebesar kartu yang panjangnya hanya seujung jari. Tapi ternyata setelah ditimbang, ya, antara yang 99 yang luasnya seluas mata memandang dengan yang cuma selembar kartu kecil itu, ternyata setelah ditimbang lebih berat yang selembar kartu. Apa isinya? Ternyata yang selembar kartu itu isi adalah la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu salah satu amalan yang bobotnya nanti saat ditimbang itu paling berat. Maka perbanyaklah baca la ilaha illallah, atau istilahnya baca tahlil. Ya. Semakin sering, semakin banyak baca tahlil, berarti semakin banyak amal soleh yang berat, ya, yang berkualitas. Wa minhum man la yuqafu lil wazni aslan. Bahkan ada juga sebagian dari wali-walinya Allah, mereka tidak perlu ditimbang karena dapat perlakuan istimewa dari Allah. Langsung saja, tidak usah diperiksa, tidak usah dihitung, tidak usah ditimbang, langsung masuk surga. Yadkhuluna jannata bighairi hisab. Masuk surga dengan tanpa melalui pemeriksaan, tanpa melalui penimbangan. Wal khamisatu wasalasuna, kemudian yang ke-35 adalah wurutul haudi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa sampai bertemu dengan telaga Nabi. Nabi Muhammad itu sudah punya telaga di surga sana yang akan dijadikan minuman buat para umatnya yang masuk surga. Masing-masing Nabi punya. Nah, Nabi Muhammad punya telaga yang nanti untuk para umatnya yang masuk surga. Fayasrabu sarbatan, lalu mereka akan minum seteguk atau mungkin segelas dari air telaga itu, layat mau ba'da abadan. Setelah minum itu mereka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi luar biasa ini khasiat air telaga Nabi ini. Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Wasabisatu wasalasuna, kemudian yang ke-36 adalah jawazu sirati. Itu seseorang bisa melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Wan najatu, dan selamat minan nari, dari jilatan api neraka. Jadi jembatannya itu dibentangkan di atas neraka. Kalau orang melewati situ, itu bisa jadi kena jilatannya. Tapi orang ini, walinya Allah ini tidak. Ya, bisa lewat dengan selamat tanpa tersentuh oleh kobaran api neraka yang ada di bawahnya. Hatta inna minhum, sehingga sebagian dari mereka man la yasma'u hasisaha, orang yang tidak mendengar gemuruhnya
suara api neraka. Jadi saking cepatnya ketika lewat sirat itu, ya, mereka tidak tersentuh oleh api dan juga tidak mendengar gemuruhnya api neraka. Karena bermacam-macam tergantung dari amal solehnya. Yang paling cepat itu bagian kilat. Yang kedua bagaikan kuda yang lari cepat. Ada juga yang seperti angin. Tergantung amal masing-masing. Ada yang seperti orang lari, ada yang seperti orang jalan, ada orang yang merangkak, ngesot, bahkan banyak juga yang bergelantungan. Tergantung dari amal masing-masing. Saat melewati sirat. Nah, wahum fi mastahat anfusuhum khalidun. Dan mereka para ahli surga itu akan mendapatkan apa yang mereka sukai dan dia akan menikmatinya untuk selama-lamanya. Wa tahmudu lahumul nar, dan api neraka akan padam disebabkan mereka. Jadi kalau memang dia itu penghuni surga, kemudian dia melewati neraka, maka api neraka itu akan padam. Maka munajatnya Rabi'ah al-Adawiyah itu luar biasa. Ya Allah, yang aku cari adalah ridhomu. Terserah kau tempatkan di mana saja, asalkan kau ridho. Walaupun kau tempatkan di neraka, tidak masalah asalkan kau ridho. Apa tidak takut dengan neraka? Enggak. Karena kalau sudah dapat ridhonya Allah, kalau dimasukkan ke neraka, maka apinya yang akan padam. Itu maksudnya. Jadi, Rabi'ah al-Adawiyah rela dimasukkan dalam neraka asalkan dapat ridhonya Allah, daripada dimasukkan surga tapi dimurkai oleh Allah. Maka ridho itu merupakan anugerah yang paling tinggi. Jadi kalau sudah dapat ridhonya Allah, walaupun diceburin neraka, tidak akan tersiksa, justru malah api neraka yang akan padam. Maka ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tuhanku, engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Wasabi'atu wasalasuna, kemudian karomah yang ke-37, as-syafa'atu, diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat fi arosotil kiamati, pada hari kiamat nanti, nahwan sebagaimana Allah memberi izin min syafaatil anbiya'i, syafaat para nabi war rusuli, dan syafaat para rasul. Jadi para walinya Allah, para kekasih Allah, para orang-orang yang soleh itu oleh Allah diberikan izin untuk memberi syafaat kepada keluarganya, anak cucunya, ya, umatnya, santri-santrinya, itu diizinkan oleh Allah. Ya. Sebagaimana Allah memberikan izin kepada para nabi dan rasul untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kemudian wasaminatu wasalasuna yang ke-38 adalah mulkul abadi fil jannah, yang mendapatkan kerajaan di surga yang abadi, yang tidak akan ada yang mengganggunya. Kalau kerajaan di dunia masih ada batasnya, dibatasi dengan masa bakti atau dibatasi dengan kematian. Tapi kalau sudah di surga itu sudah selama-lamanya. Watasi'atu wasalasuna, kemudian karomah yang ke-39 adalah aridwanul akbar, ridho Allah yang paling agung. Dan inilah nikmat surga, ya, yang lebih tinggi nilainya dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Yaitu ketika seseorang sudah dapat ridhonya Allah. Kemudian yang ke-40, wal arba'una liqa'u rabbil alamin, bertemu dengan Allah di surga. Jadi setelah dapat ridhonya Allah, baru yang ke-40 bisa bertemu dengan Allah, ilahil awalin, yang Allah itu menjadi Tuhannya orang-orang yang awal, wal akhirina, dan Tuhannya orang-orang yang belakangan. Bila kaifin, dengan tanpa bagaimana. Ya, bagaimana nanti ketemunya, tidak usah dibahas. Ya, karena memang tidak bisa dijelaskan. Jadi yang jelas ketemu, ya, bisa melihat, bisa menyaksikan Allah secara langsung. Dan itu merupakan
nikmat yang tertinggi. Di nikmat-nikmat surga yang lain juga sudah luar biasa, tapi yang paling tinggi nilainya ketika bertemu dengan Allah dapat ridhonya. Dan itulah yang dicita-citakan oleh para walinya Allah. Tsumma aqulu, kemudian aku berkata, kata Imam Ghazali, wa inna ma'adattu dzalika, dan sungguhnya aku menghitung yang demikian itu. Ya, aku telah menghitung 40 karomah itu ala hasabi fahmi, berdasarkan sebatas pemahamanku, wa mablagha ilmi, dan sebatas pengetahuanku, fi kusurihi, di dalam pendeknya, wa nafsi, dan kurangnya, itu hanya sebatas pengetahuanku. Kalau hakikatnya masih lebih banyak lagi. Ya. Ini hanya sebatas yang Imam Ghazali ketahui saja, secara ringkas ada 40 karomah dari itu. Ya. Wa ma'adzalika, bersama yang demikian itu, faqad tamaltu, maka sungguh aku telah menjelaskan secara global. Wa adjastu, dan aku menjelaskan secara ringkas. Wa zakartu, dan aku telah sebutkan al-usula, yang pokok-pokok, wal jumala, dan yang penting-penting. Nah, jadi apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa walinya Allah dapat 40 karomah itu hanya penjelasan berdasarkan pemahaman Imam Ghazali, berdasarkan pengetahuan Imam Ghazali secara ringkas. Ya, secara ringkas. Tapi walaupun ringkas, itu hal-hal yang pokok. Walau fasaltu, seandainya aku jelaskan secara rinci, ba'da dzalika, sebagian dari 40 itu, lamah tamalahul kitabu, niscaya kitab ini tidak akan muat untuk menjelaskannya. Jadi kata Imam Ghazali, seandainya salah satu dari 40 itu aku jelaskan lagi, satu saja, maka kitab Minhajul Abidin nggak akan selesai. Karena niat dari awal kitab Minhajul Abidin ini ringkasan. Kalau mau ingin tahu yang lebih luas lagi, silahkan baca Ihya Ulumuddin. Kalau kemudian kitab Minhajul Abidin ini dijelaskan panjang lagi, nanti jadi Ihya lagi. Nah, ada juga ulama yang mensarai ya, kitab Minhajul Abidin, itu ulama asli dari Indonesia, tapi kitabnya dipakai di seluruh dunia Islam, itu dari Syekh Iksan Campes Kediri, kitabnya namanya Sirajut Thalibin. Ya, itu jadi 2 jilid segede Al-Quran di penjelasan dari kitab Minhajul Abidin. Nah, jadi kata Imam Ghazali, sengaja aku meringkasnya, karena kalau aku jelaskan secara rinci, satu saja dari 40 itu, maka kitab ini tidak akan muat. Ala taro, apakah kalian belum tahu? Ani, sungguhnya aku, ja'atu, telah menjadikan mulkal abadi, kerajaan yang kekal, khil'atan, sebagian atau pemberian Allah, wahidan, yang satu. Lau fasaltuha, seandainya yang dimaksud dengan mulkal abadi atau pemberian Allah yang satu ini aku jelaskan, lartafa'at ala arba'ina khil'atan, maka perlu penjelasan 40 bab lagi. Satu dari 40 itu kalau aku jelaskan lagi, maka itu perlu lagi 40. Ya. Jadi 40 kali 40. Min nau'il khuri, misalnya saya menjelaskan macam-macam bidadari. Ya. Itu perlu penjelasan yang luas lagi. Wal kusuri, macam-macam istana yang didapatkan oleh penduduk surga tadi. Walibasi, dan macam-macam pakaiannya, wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya. Itu baru satu. Ya. Satu saja kalau dijelaskan nanti jadi 40 lagi. 40 kali 40 lebih banyak lagi, akhirnya nggak muat kitab ini. Nggak jadi ringkasan, akhirnya jadi panjang lagi. Sumakulu nau'in, kemudian masing-masing macam tadi yastamilu ala tafasila, meliputi rincian-rincian la yuhitu biha, yang tidak akan bisa mengetahui keseluruhannya illa alimul ghaibi, kecuali zat yang mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan mengetahui yang syahadah. Nah, masing-masing dari rincian 40 tadi itu kalau saya jelaskan lagi itu panjang lagi, sehingga tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah sendiri.
macam-macam bidadari, macam-macam istana, macam-macam pakaian. Nah, itu nanti kalau dirinci lagi menjadi tidak bisa diketahui kecuali hanya oleh Allah. Alladzi huwa khaliquha, yang tahu hakikat yang sebenarnya hanya yang menciptakannya, yaitu Allah, wa malikuha, dan yang memilikinya. Wa ayyumat ma'in lana fi ma'rifati dzalika. Kalau seperti itu, apa mungkin kita akan bisa mengetahui semuanya? Jelas tidak memungkinkan. Maka Imam Ghazali mengatakan cukup dijelaskan yang pokok-pokok saja. Jumlahnya ada 40. Karena kalau harus dirinci, nanti selain kitabnya nggak muat, juga kemampuan manusia untuk memahaminya juga tidak akan bisa. Wa Rabbuna subhanahu wa ta'ala, dan Allah Tuhan kita telah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiyalahum min qurrati a'yun. Tidak, fala ta'lamu, maka tidak akan mengetahui nafsu seseorang ma, sesuatu ukhfiya yang aku rahasiakan lahum, buat mereka ahli surga. Jadi di dalam Al-Quran Allah telah berfirman bahwa penduduk surga tidak akan mengetahui seberapa karunia yang aku berikan kepadanya, karena sebagian aku rahasiakan. Jadi yang dijelaskan oleh Imam Ghazali itu hanya pokok-pokoknya saja. Itu kalau dirinci lagi lebih banyak lagi. Selain itu, summa inna Rasulullah SAW yaqulu, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, khuliqa fiha ma la aina ra'at. Khuliqa, telah Allah ciptakan fiha, di dalam surga, ma, sesuatu, la aina ra'at, yang mata belum pernah melihat. Kalau mata belum pernah melihat terus dijelasin kan ya tetap aja nggak paham, belum pernah lihat. Wala udhuna sami'at, dan telinga juga belum pernah mendengar. Tambah bingung lagi. Wala khatara ala qalbi basarin, dan belum pernah terwujud di dalam hati manusia. Di mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati pun juga belum pernah terpikirkan. Itu hakikat surga yang sebenarnya. Kalau toh kemudian di dalam Al-Quran misalnya Allah menjelaskan bahwa surga itu adalah bagaikan kerajaan yang dikelilingi taman, bangunan yang indah, di bawahnya mengalir sungai-sungai, itu hanya sekedar gambaran, hanya sekedar ilustrasi untuk memberikan kemudahan umat dalam memahaminya. Tapi kalau hakikatnya tetap saja mata belum pernah melihat, ya, telinga belum pernah mendengar, hati juga belum pernah terpikirkan, gitu. Jadi dalam Al-Quran banyak memang dijelaskan secara garis besar bahwa surga itu bentuknya adalah bangunan istana yang indah, dikelilingi taman-taman, kemudian di bawahnya mengalir sungai. Nah, gambaran yang seperti ini bagi orang Indonesia mungkin tidak terlalu menarik. Kenapa? Di Indonesia sudah banyak yang seperti itu. Ya, bangunan indah dikelilingi taman, di bawahnya mengalir sungai, itu di Indonesia banyak. Tapi kita harus ingat bahwa Al-Quran itu diturunkan di masyarakat yang hidupnya di tengah padang pasir. Ya, di sana itu jangan nyari taman, nyari pohon, susah. Nyari rumput susah, apalagi nyari air. Lebih susah lagi. Maka ketika ditawarkan bahwa surga itu bangunannya indah, dikelilingi taman, di bawahnya mengalir sungai-sungai, itu bagi orang yang sehari-hari hidupnya di tengah padang pasir sudah luar biasa. Kalau orang Indonesia mungkin nggak terlalu heran, karena di Indonesia memang ya tanahnya indah bagaikan cuwilan surga. Nah, wa innal mufassirina, dan sesungguhnya sebagian ulama-ulama tafsir yaqulu telah mengatakan fi qauli ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala yang ada dalam surah Al-Kahfi, lana fital bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, sungguh air laut akan kering sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Jadi seandainya seseorang mau menulis kalimat-kalimat Allah dengan menggunakan air laut sebagai tintanya, maka sampai air laut di dunia ini habis, ternyata kalimat Allah belum selesai ditulis. Inna hadhihi ya kalimatul lati yaquluha Allah Ta'ala li ahlil jannah.
Sesungguhnya makna hakikat dari ayat tersebut adalah Allah menjelaskan tentang karunia yang Allah berikan kepada penduduk surga. Jadi penduduk surga itu karunianya sangat luar biasa. Seandainya karunia itu harus ditulis dengan menggunakan kayu-kayu yang ada di hutan sebagai pena, air yang ada di lautan sebagai tinta, sampai kayunya habis, tintanya habis, tapi nikmat surganya belum selesai ditulis, saking banyak-banyaknya. Itulah sekalian sebagian dari gambaran karunia Allah yang akan Allah sediakan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya, kalau toh nggak dapat 40, dapat 1 aja udah beruntung, Pak. Ya. Ya, nggak usah dapat 40 lah, dapat 1 aja sudah beruntung. Apalagi jika dapat 40, ini jadi sungguh luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga mendapatkan apa yang Allah sediakan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.